Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sujoko Channel, sebuah channel yang dikembangkan di masa pandemi. Pada kali ini kita akan membahas berkenaan dengan persiapan Anda UTBK ya. Jadi persiapan Anda sekalian nanti menjalani UTBK kami siapkan. Ya, untuk bagian kedua ini kita akan buat ringkasan, yaitu berkenaan dengan suku banyak. Ya, semoga sebelum belajar Anda selalu dikasih kesehatan, kesempatan, dan kesuksesan. Ya, baik. Mari kita diskusikan beberapa materi berkenaan dengan suku banyak sehingga ini bisa memudahkan Anda. Kalau nanti sudah paham, silahkan nanti kita akan menuju bagian 2 berkenaan dengan soal jawab ya. Yang pertama di suku banyak ini kita akan bahas yaitu bentuk umum ya. Bentuk umumnya. Bentuk umumnya seperti apa dia? Ditulisnya misalkan kita punya koefisiennya ini AN X pangkat N ditambah A N-1 gitu ya. X pangkat N-1 ditambah A N-2 gitu, ini koefisiennya ya. X pangkat N-2 gitu ya. Ditambah bisa dan seterusnya, ditambah ini sampai A pangkat 1 ya kan, X pangkat 1 makin lama makin habis, ditambah A0 ya. Oke. Caranya apa? Dengan misalkan nih, dengan ya AN-nya tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. AN-nya dia tidak boleh sama dengan 0. Dan N-nya adalah bilangan cacah gitu ya. Ya, disebut suku banyak gitu ya. Atau polinomial ya. Dalam dalam berderajat n gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sujoko Channel, sebuah channel yang dikembangkan di masa pandemi sehingga tidak terjadi defisit kompetensi. Ya, pada kesempatan kali ini ya, ini pagi-pagi sekali ya, kita akan membahas berkenaan dengan suku banyak yang mempersiapkan Anda semua untuk menjadi pejuang UTBK tahun 2021 ya. Semoga Anda sekalian selalu dikasih kesehatan, kesempatan, dan kesuksesan. Ya, mari untuk bagian yang pertama suku banyak kita lihat di bentuk umumnya ya. Ini teorinya ya, biar Anda mendapatkan pemahaman yang utuh nantinya ya. Kita lihat ini bentuk umum. Bagian A-nya misalkan ini bentuk umum. Nah, gitu ya. Oke, pelan-pelan saja. Dia bentuknya nanti seperti ini. A N X pangkat N ditambah A N-1 X pangkat N-1 ditambah gitu ya. A N-2 X pangkat N-2. Oke. Ditambah A N pangkat -3 X pangkat N-3 ditambah bla 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 gitu ya, ditambah A1 X pangkat 1, semakin lama dia turun ya, ditambah ini angka ya A0 gitu. Oke ya, ini syaratnya apa ini? Dia dengan itu AN-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Dan N bilangan cacah. Nah, ini ketika seperti ini maka ini disebut ya suku banyak atau polinomial gitu ya. Oke. Dalam X berderajat, artinya berpangkat ya, berderajat, maaf ini D, berderajat N ya, derajatnya ini N, pangkat tertingginya ya. Nah tuh N adalah pangkat tertinggi dari X ya, pangkat tertinggi
dari X. Nah, jadi nanti kalau ditanya pangkat tertingginya mana, lihat aja pangkat tertingginya. Oke ya, jadi sudah ketemu ya. Untuk AN-1, maaf ini AN-1, AN-2 seterusnya sampai A0 itu disebut koefisien suku banyak ya dari masing-masing peubah atau variabel X ya. Kita tuliskan lagi, misalkan pakai spidol lain biar mantap ya. AN gitu ya, AN-1, AN-2 ini koefisien ya, AN-3 ya, bla bla gitu, koma A1, A0, maaf A0 gitu ya. Ini disebut koefisien gitu ya, suku banyak oke, dari masing-masing oke ya, peubah variabel X, peubah atau variabel X ya. Kenapa? Karena ini kita kan punya dalam bentuk X ya, semuanya dalam bentuk X gitu ya, maka peubahnya adalah variabel X. Contohnya gimana? Misalkan ya, kita buat contohnya spidol lain ya, mantap. Contohnya kita lihat ini contohnya ya, jika Anda punya X pangkat 4 misalkan dikurangi gitu ya, 3X pangkat 3 ditambah 6 misalkan ya, maka ini bisa disebut berderajat berapa dia ya, yaitu polinomial ya, berderajat oke ya, ini T terus ya, berderajat ya, berderajat berapa dia? Oke, ya bagus ya, berderajat 4. Oke ya, begitu ya. Baik, oke cukup mudah ya. Nanti kita lihat untuk bagaimana perkalian suku banyak selanjutnya. Baik, kita lanjutkan di perkalian suku banyak ya. Misalkan kita punya bentuk yang pertama dia misalkan A dikali B plus C gitu ya. Nah, ini tinggal kalikan satu-satu. Nah, gitu ya, nanti bentuk umumnya. Berarti ini hasilnya AB plus AC. Gitu ya, mudah ya. Kita punya misalkan untuk yang kedua A plus B dikali C plus D gitu ya. Nah, maka ini juga dikalikan satu-satu. Anda tinggal ngikutin saja ya. Tanda plus minusnya hati-hati nanti. Berarti ini AC ditambah AD ditambah BC ditambah BD gitu ya. Baik ya, contoh misalkan contohnya gimana ini? Contoh ya, sederhana aja, yang penting konsepnya Anda tahu ya. Misalkan kita punya X pangkat 3 dalam kurung X pangkat 4 plus 6X pangkat 3 plus 3 gitu ya, tutup kurung ya. Hasilnya berapa ini? Ya, ini akan sama dengan kita kalikan satu-satu. Ya, berarti X pangkat 7 gitu ya. Ditambah 6X pangkat 6 ditambah 3X pangkat 3. Oke, mudah ya. Jadi tinggal mengalihkan satu-satu. Oke. Untuk bagian berikutnya, bagian C ini nilai suku banyak ya. Kita akan bahas misalkan nilai suku banyak. Oke. Nah, gitu pelan-pelan saja ya. Yang jelas Anda tahu nanti. Baik, di nilai suku banyak ini ya, nilai suku banyak ini misalkan kita punya ini ya. Misalkan atau contohnya misalnya ya. Misalkan kita punya GX sama dengan X pangkat 3 plus 4X plus 3 gitu ya. Maka nilai suku banyak tersebut untuk X sama dengan 2 tinggal nanti masukin gitu ya. Misalkan ditanya, maka nilai ya suku
banyak tersebut ya untuk X sama dengan 2 adalah, nah gitu ya, berarti tinggal masukin G2, X-nya diganti 2 gitu ya. Ya, nanti tinggal lihat. Jadi, nah, kita kerjakan ya. G2 kan X-nya sama dengan 2 nih. Maka kita ganti setiap X dengan angka 2. Berarti 2 pangkat 3 ditambah 4 dikali 2 ditambah 3. Oke ya. Berarti sama dengan berapa? 2 pangkat 3 8. 4 kali 2 sama dengan 8 ditambah 3. Oke. Sama dengan berapa dia? Sama dengan berapa? 16, 19. Oke ya, mudah ya. Kalau X-nya min 5 ya, setiap X-nya diganti min 5. Begitu ya. Kita lanjutkan nanti di bagian pembagian suku banyak. Baik, kita lanjutkan ya. Masih di teori di pembagian suku banyak ya. Suatu suku banyak fx, misalkan kita punya gitu ya. Suatu suku banyak. Oh, suku banyaknya misalkan ini fx gitu ya. Berderajat m. Ini teori ya. M gitu ya. Jika dibagi suku banyak atau dengan ya, atau suku banyak px gitu ya, membaginya berderajat n. Jatnya pakai T aja ya, N. Nah, hasilnya nanti ketika di soal lebih itu ya, keadaannya akan, nah, hasilnya adalah HX gitu ya, HX berderajat P gitu ya, dan mempunyai sisanya biasanya disebut SX gitu ya, SX berderajat R ya, dituliskan, nah biasanya dituliskan gimana dia bentuknya, kita buat spidol lain. Fx ini bentuk umumnya ya, sama dengan Px dikali Hx. Tadi kan dibagi Px, berarti Px kali Hx, sisanya adalah Sx gitu ya bentuknya. Ketika Fx dibagi Px berderajat n, maka dia pasti hasilnya Hx punya sisa Sx, maka hasilnya dibuat dalam bentuk perkalian seperti itu ya, dimana dengan ya fx-nya ya berderajat ya sesuai yang di atas m ya, membagi px berderajat n. Ini nggak usah dihafal, nanti pasti tahu sendiri ya, di mana n kurang dari sama dengan m. Ya, hasil baginya, ini hasilnya itu Hx ya, Hx ini berderajat P. Nah gitu ya, dimana P-nya kurang dari sama dengan N ya, sisanya ini sisa hasil baginya ya, yaitu Sx ya berderajat R ya, dimana R-nya kurang dari sama dengan N-1. Nah ini nggak usah dihafalkan, nanti ketika di soal yang jelas bentuk umumnya saja Anda tahu gitu ya. Kalau dibagi Px maka hasilnya Hx, berarti Px dikali Hx sisanya Sx gitu ya. Kita lanjutkan untuk bagian berikutnya, yaitu teorema sisa. Baik, kita lanjutkan di teorema sisa ya. Nah, ini ada beberapa patokan ya. Kalau nanti Anda paham ini, pasti nanti polanya dilihat, Anda langsung bisa cari gitu ya, tanpa menggunakan
cara yang panjang ya. Anda bisa gunakan cara singkat. Yang pertama ya, suatu suku banyak GX, suku banyak GX gitu ya, jika dibagi ya, dibagi cukup dari X min A gitu ya, X min A. Oke, cukup ya, X min A, maka sisanya adalah GA. Nah, tinggal nanti polanya saya kasih tahu ya. Kita diskusikan, kita lihat sama-sama bagaimana pola. Yang kedua, suatu suku banyak GX jika dibagi X plus A ya, lihat polanya, maka sisanya adalah gitu ya. Pasti Anda bisa tebak polanya. Kalau X min A, GA. Kalau X plus A berarti G. Oke, bagus, min A ya. Polanya lihat. Yang ketiga, suatu suku banyak ya, GX jika dibagi AX min B, maka sisanya adalah, Anda pasti bisa tebak juga ya. Gimana dia? G. Oke, dipindah dulu. Ya, bagus ya. Yaitu G B per A. Oke, ya ini sisanya. Jadi nanti Anda punya polanya. Yang keempat, terakhir nih ya. Suatu suku banyak GX jika dibagi, hati-hati ya. Oke, X min A. Oh, mana X min A? Maaf. Ya, ini salah. Kita coret aja. Nah, X min A gitu ya. Jika dan hanya jika ya, jika dan hanya jika GA-nya kalau habis berarti ya, jika dibagi ini dia habis gitu ya. Jika suatu suku banyak GX, kok jika lagi ya, habis dibagi gitu ya, ini habis. Jika suku banyak GX habis dibagi X min A jika dan hanya jika GA-nya berarti kalau habis sisanya berapa? Sisanya 0. Nah, oke ya, kesalahan ada sedikit di sini, tidak masalah ya. Yang penting logikanya kita jalan. Oke. Selanjutnya nanti kita lanjutkan teorema faktor. Baik, kita lanjutkan di teorema faktor bagian F ya. Yang pertama, nah ini, jika GA sama dengan 0, berarti ini pasti habis ya. Atau A pembuat 0 dari gitu ya, suku banyak GX gitu, maka X min A ya adalah faktor dari GX. Oke ya. Jadi kalau dia habis pasti dia merupakan faktor ya. X min A kan tadi GA gitu ya. Di awal ketika kita bicara teorema sisa. Yang kedua, jika pada suatu suku banyak GX, jika pada suatu suku banyak GX gitu ya, berlaku
GA sama dengan 0, ini habis, dan GB sama dengan 0, maka ya GX habis dibagi ya oleh siapa? GB berarti X min B, GA berarti X min A, gitu ya, logikanya begitu. Berarti akan habis dibagi X. X, nah ini salah lagi ya, mulutnya bilang X tapi dibagi dalam kurung X min A, X min B, gitu ya. Baik, sekarang yang ketiga ya, jika ya pada suatu suku banyak, kalau teori begini ya, agak banyak tulisannya, GX berlaku GA sama dengan 0 ya, dan GB sama dengan 0, tuh, maka GX habis dibagi ya X min A, X min B, gitu ya. Baik, kita lanjutkan di teorema faktor ya. Ada 5 ini ya. 5 keadaan, 6 ya. Ada 6 ya. Kita lihat nanti teorinya ya, masing-masing apakah cukup 1 lembar, kalau tidak ya kita nanti di lembar berikutnya ya. Yang pertama, jika GA sama dengan 0 atau A pembuat 0 ya dari suku banyak GX, dari suku banyak GX, gitu ya, maka XA X min A, karena ini GA berarti X min A dari tadi teori masisa ya, adalah faktor dari GX, gitu ya. Kalau dia ini kan sisanya 0, berarti ini pasti merupakan faktornya ya. Yang kedua ya, jika pada suku banyak GX, pada suku banyak GX, gitu ya, berlaku GA sama dengan 0 dan GB sama dengan 0, berarti ketika dibagi sama X min A habis, X min B habis, maka gitu ya, GX habis dibagi, nah, kan dibaginya 2 ya, maka dia habis dibagi X min A, X min B, gitu. Oke ya. Nah, sekarang yang ketiga ya, ini sama, kalau ini 2 sama 3 ini hampir sama ya. Jika pada suku banyak GX berlaku G min A sama dengan 0 dan G min B sama dengan 0, maka GX habis dibagi, nah, gunakan logikanya, kalau ini A di sini min A, berarti ini, kalau ini min A berarti X plus A, X plus B ya, gitu ya. Sekarang yang keempat
Jika X min A adalah faktor dari GX, jika X min A adalah faktor dari GX, gitu ya, kalau dia merupakan faktor, maka nilai A-nya adalah akar dari GX. A-nya adalah akar dari GX. Gitu ya, nanti di soal-soal akan kelihatan. Yang kelima. Ya. Jika GX gitu ya, dibagi oleh X min A, X min B gitu ya, kembali ke atas, maka sisanya kembali ke teori sisa adalah, oke, kita tulis spidol lain ya, sisanya sisa sama dengan gitu ya, ini adalah sifat ya X min A per gitu ya B min A GB kali GB ditambah X min B per A min B GA. Nah, gitu ya. Oke. Nanti dilihat polanya. Baik. Sekarang yang ke-6. Nah, cukup nggak ini ya? Oh, salah cukup ya. Biar tidak kertas lainnya. Nomor 6. Jika GX dibagi oleh gitu ya. Jika GX dibagi oleh itu X min A, X min B, X min C, maka sisanya adalah, oke, cukup ya, adalah, nah, ini kita kasih panah, kita tulis dalam bentuk lain, sisa ya sama dengan ini sisanya ya, agak cukup panjang ini ya, yaitu dalam kurung X min A, X min B dibagi C min A, polanya dilihat ya, C min B. Nah gitu ya, perhatikan ini XA, XB, ini C kan, C nya belum dipakai begitu ya, dikali GC gitu ya, ditambah polanya, lihat lagi X min A, X min C. Nah gini kan AB, ini AC gitu ya, polanya dilihat, yang belum pakai kan B kan, berarti B min A dalam kurung, tutup kurung, B min C, karena B nya belum berarti dikali apa ini, dikali G, ini B kan yang bawah ini, G B. Oke ya, wah ini masih satu lagi nih, nggak cukup ya. Oke, ditambah, nah Anda polanya pasti tahu kan, yang belum kepake siapa, ini kan AB, AC, berarti BC ya, berarti ditambah X min apa dia, B, X min C, yang belum kepake apa, A kan, dibagi A min B dikali A min C dikali, kalau pernya A berarti G A. Nah ini ditambah ya nanti. Nah, coba nanti dari apa yang saya bilang Anda tuliskan. Oke, jelas ya. Polanya dilihat, panjang ya memang, tapi ketika polanya kita dapat maka jadi mudah dia. Ya ini X min A, X min B, berarti yang belum dipakai C, berarti C min A, C min B sama. Kalau bawahnya C berarti GC. Nih, X min A, X min C belum dipakai B, berarti B min A, B min C. Yang bawahnya B berarti GB. Sini ya, yang belum dipakai apa? Yang bawahnya A kan, berarti pengurangnya adalah B dan C. X min B, X min C per A min B, A min C. Karena bawahnya A berarti kali GA. Gitu ya. Kita lanjutkan nanti di akar-akar suku banyak.
Baik, bagian terakhir di suku banyak yaitu akar-akar suku banyak ya. Ini ada 3 nanti bentuk umumnya ya. Anda bisa juga nanti latih atau dihafalkan sehingga Anda nanti bisa mengerjakan cepat kan. Karena UTBK kan kita dituntut waktu ya. Diberikan nanti triknya. Ya, kita lihat polinomial berderajat 3. Ya, ini suku banyak berderajat 3 ya. Bagian A-nya misalkan. berderajat 3. Oke ya, ada keder kita ngomong ya. Misalkan dia bentuknya begini. Gx sama dengan ax pangkat 3 berderajat 3 pangkat tertingginya plus bx pangkat 2 plus cx plus d ya. Untuk ya gx sama dengan 0 berlaku ya, berlaku. Ini ya, kalau nanti ada bentuk seperti ini pangkat 3 maka dia akan berlaku. Nah, kasih spidol lain biar nanti Anda lebih kelihatan ya. X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan min B per A. Ya. Bentuk kedua kalau perkalian X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3 sama dengan C per A. Ya. Berikutnya kalau perkalian lagi X1 dikali X2 dikali X3 sama dengan min D per A. Nah, ini Anda bisa hafalkan ya biar nanti bisa mengerjakan dengan cepat. Sekarang bagian yang kedua yaitu yang B. Polinomial berderajat 4. Nah, berderajat 4 ya. Nanti bentuknya misalkan seperti apa? Sama, berarti pangkat tertingginya 4 kan begitu kan? Gx sama dengan ya. AX pangkat 4 plus BX pangkat 3 plus CX pangkat 2 plus DX ya pangkat 1 ya ditambah E ya, ini konstanta koefisien ini untuk GX sama dengan 0 ketika disebut dia GX nya sama dengan 0 maka berlaku ya ini ketika kita pengen mengerjakan dengan cepat gitu ya. Nah ini yang pertama kita punya spidol lain biar jelas ya. Misalkan kita punya X1 dikali X2 dikali X3 gitu ya. Oke, ditambah lihat polanya X1 dikali X2 dikali X4 ditambah X2 dikali X3 dikali X4 ditambah X1 dikali X3 dikali X4 maka sama dengan min D per A ya. Oke. Nah kalau 4-4-nya dikali X1 dikali X2 dikali X3 dikali X4 sama dengan E per A ya. Ini kalau kita pengen mengerjakan cepat. Kalau penjumlahan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ini faktor-faktornya ya sama dengan min B per A ya. Oke, masih cukup kalau enggak ditulis di sebelah sini ya. Ini kalau perkalian 22 misalkan ya, perkalian 22 kita tulis di sini X1 dikali X2 ditambah X1 dikali X3 ditambah ya X1 dikali X4 ditambah ya X2 dikali X3 ditambah. Nah ini saya tulis ini ya, maaf ya walaupun tidak seperti itu biar nggak pindah halaman. X2 dikali X4 ditambah X3 dikali X4 sama dengan C per A. Nah, Anda udah tahu ya.
Jadi kalau perkalian 22 ya tinggal ngurutin, nggak usah dihafalin. Polanya pasti ketiat. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Nanti 2, 2, 3, 2, 4. Ya kan? Ya, 2, 3, 2, 4. Habis itu 3, 3, 4. Nah, CP. Nah, dapatnya. Nah, inilah yang nanti menjadi teorema ketika kita mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan suku banyak. Ya, kalau teori ini Anda pegang, maka soal-soal UTBK yang berhubungan dengan suku banyak Anda bisa taklukkan ya. Semoga video-video ini bermanfaat ya. Silahkan Anda like, Anda kasih komentar ya, subscribe ya, bisa mengembangkan channel ini sehingga bisa berguna buat orang banyak ya. Tetap semangat ya, pantaskan diri Anda untuk sukses, untuk bahagia ya. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Nah, sukses buat Anda. Semoga sekali lagi Anda yang penting adalah diberi selalu kesehatan, kesempatan, juga kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.